Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Menurut Charles Handy, perubahan itu mengikuti kurva S, yaitu seperti huruf S yang tertidur atau Simon Curve. Setiap perusahaan pasti akan mengalami pasang surut mengikuti pola S tersebut, yang artinya perusahaan harus melakukan perubahan agar tidak melewati trek yang dibentuk oleh kurva S, melainkan melompat ke kurva kedua. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 4, akan mempresentasikan proses Matsushita mencegah perusahaannya supaya tidak melewati trek yang dibentuk oleh Simon Curve, melainkan melompat ke kurva kedua. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Asma, Widyasri Pujiastuti, Retia Aulia Putri Lestari, Lutfi Aditya, dan Arif Rawira. Terdapat mind mapping dari PT Matsushita. Yang pertama adalah latar belakang. Konosuke Matsushita atau biasa dipanggil Matsushita, dia adalah seorang pendiri Panasonic yang lahir pada 27 November 1894 di Wasamura, sebuah desa di selatan Osaka, Jepang. Di usia 9 tahun, beliau pertama kali magang di sebuah toko yang bernama Miyataibachi. Lalu ke toko sepeda Godai setelah mendapatkan passionnya di bidang kelistrikan. Matsushita bekerja di Osaka Electric Light Company dan menjabat sebagai inspektur pada usia 23 tahun. Setelah itu, Matsushita mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu perusahaan manufaktur yang berisikan 3 karyawan, yaitu Matsushita sendiri, istri dari Matsushita yaitu Mominulu, dan juga adik ipar dari Matsushita yaitu Toshiolu. Mereka memproduksi kipas dan juga mengembangkan soket 2 arah. Selanjutnya, awal Giant Electronic. Yang pertama, memproduksi soket 2 arah. Produk tersebut menjadi populer karena harganya 50% lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Namun, penjualan mengalami penurunan ketika produsen lain ikut menurunkan harga produknya, sehingga Matsushita melakukan perubahan inkremental, yaitu dengan membangun hubungan langsung dengan pelanggan grosir, dan akhirnya penjualan kembali meningkat. Lampu baterai tahan 40 jam. Matsushita mengembangkan produk sedekat mungkin dengan perubahan dan kebutuhan pelanggan. Melihat peluang dari buruknya citra lampu baterai di masyarakat yang hanya bertahan selama 3 jam, Konosuke Matsushita memutuskan untuk memproduksi lampu baterai yang tahan selama 40 jam. Namun cukup sulit untuk meyakinkan masyarakat untuk membeli karena citra lampu baterai yang buruk. Namun tidak menyerah dengan keadaan, Matsushita berusaha mengubah paradigma berpikir masyarakat dan produsen bahwa produk ini berkualitas dengan meninggalkan sampel produk di toko-toko dengan kesepakatan bahwa mereka akan membeli ketika nilai lampu tersebut telah terbukti. Pada April 1927, lampu itu sukses luar biasa dengan terjual lebih dari 30.000 unit per bulan dalam tahun pertama mereka dipasarkan. Perubahan yang terbaik adalah yang dilakukan saat mengalami kejayaan. Oleh karena itu, Matsushita mendirikan divisi penelitian pada November 1927 dan mendapatkan Nakao sebagai penanggung jawab. Hal ini merupakan bentuk dari perubahan antisiatif, di mana divisi ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan berbagai teknologi dan menciptakan produk baru. Perusahaan membangun komplek pabrik besar di Kodama karena laju aktivitas perusahaan meningkat dan perusahaan telah memproduksi lebih dari 200 produk pada tahun 1932. Matsushita merancang sistem divisi perusahaan yang dikelola secara otonom dan dikelompokkan menurut produk yang dihasilkan. Setiap divisi bertanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan, memproduksi, dan menjual produk. Matsushita terus-menerus berupaya untuk memperbaiki mutu sumber daya manusianya, karena dengan sumber daya manusia yang baik, jujur, dan pintar dapat membantu perusahaan mendeteksi peluang dan ancaman. Oleh karena itu, pada tahun 1934, ia mendirikan lembaga pelatihan karyawan. Perusahaan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 1935, perusahaan mempekerjakan sekitar 3.500 orang. Penjualan tahunan telah mencapai 12 juta. Perusahaan memproduksi sekitar 600 produk yang berbeda dan jaringan penjualannya meluas ke luar negeri. Hal itu telah menjadi kekuatan utama dalam industri peralatan listrik.
Perang Pasifik pecah, yaitu perang antara China dengan Jepang. Pada tahun 1941, iklim politik dan ekonomi di Jepang tiba-tiba berubah karena terjadinya Perang Dunia Kedua. Matsushita dengan segera mengambil langkah-langkah perubahan untuk menyelamatkan perusahaannya, yaitu dengan merubah arah fokus bisnis dengan memproduksi alat kebutuhan militer. Akhirnya setelah perang berakhir pada 15 Agustus 1945, perusahaan memasuki masa kritisnya sebab adanya pembatasan dari pemerintah, aset perusahaan yang disita, pemerintah juga meninggalkan hutang besar sehingga terjadinya penurunan karyawan secara drastis. Melihat situasi ini, Matsushita segera melakukan strategi perubahan radikal untuk membawa perusahaan keluar dari krisis dan melompat ke kurva S kedua, yaitu dengan memperkuat divisi penjualannya, melakukan penyesuaian personel, mengatur ulang manajemennya, dan memberhentikan 567 karyawannya. Matsushita juga melakukan tur selama 3 bulan ke Eropa untuk memperluas perspektif bisnisnya dan menjalin kerjasama dengan Philips untuk mendapatkan bimbingan teknis. Akhirnya pada tahun 1950, industri Jepang keluar dari kelesuan ekonomi pasca perang ke dalam aktivitas baru dengan kebangkitan ekonomi secara umum. Pada saat itu pula dimulainya era elektrifikasi, di mana semua konsumen menginginkan televisi, mesin cuci, dan lemari es, atau masyarakat menyebutnya dengan 3 cawan suci. Pertumbuhan ekonomi ini sangat membawa peluang besar bagi Matsushita untuk mendapatkan kembali pijakannya. Perusahaan mulai memproduksi produk yang diinginkan konsumen secara massal. Perusahaan pulih dengan cepat dengan penjualan tahunan sebesar 22 miliar per tahun dan diprediksi akan meningkat menjadi 80 miliar. Jumlah karyawan juga meningkat mencapai 11.000 orang dan kapasitas perusahaan meningkat menjadi 10 miliar. Matsushita juga mendapatkan banyak penghargaan internasional. Salah satunya adalah penghargaan tertinggi dari Ratu Belanda karena adanya perjanjian kerjasama dengan Philips yang berkontribusi untuk mempromosikan persahabatan kedua negara. Menuju perusahaan global, kembali jaya, manufaktur berkembang pesat pada waktu itu. Selanjutnya, tuntutan prioritas pelayanan mengalami perubahan. Artinya, semakin jayanya perusahaan, pelayanan kepada konsumen harus diutamakan agar puas. Selanjutnya, mengumumkan manajemen bendungan. Fungsinya itu untuk menjaga perusahaan tetap stabil di saat terjadi perubahan tak terduga dalam bisnis. Selanjutnya, memproduksi home microwave oven dan perekam kaset radio. Dan yang terakhir, ada transformasi manajemen desentralisasi untuk mempermudah proses pengambilan keputusan serta pengembangan produk. Selanjutnya saya akan membacakan analisis SWOT yang terdiri dari strengths. Yang pertama, kekuatan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang kedua, struktur biaya operasi yang rendah. Yang ketiga, memiliki reputasi atau citra yang baik, menjual produk dengan kualitas yang baik dengan harga lebih murah. Yang keempat, sistem informasi yang berjalan dengan baik. Yang kelima, kekuatnya divisi penelitian dan pengembangan R&D. Yang keenam, memiliki bauran produk yang besar. Selanjutnya, weakness. Pertama, produk terlalu lambat memasuki pasar. Contohnya lampu baterai. Yang kedua, sistem manajemen divisi. Terjadi persaingan antar divisi, penggandaan sumber daya di antara divisi. Yang ketiga, terlalu cepat mengambil keputusan untuk membuat produk yang sebanding atau comparable item. Selanjutnya ada opportunity. Yang pertama, meledaknya era elektrifikasi pada tahun 1950. Yang kedua, warga Jepang lebih menyukai produk buatan Jepang. Ketiga, peningkatan permintaan di negara berkembang. Selanjutnya ada trade. Yang pertama, Perang Pasifik dan Perang Dunia Kedua. 2. Imitasi dari strategi yang diterapkan oleh perusahaan lain. 3. Persaingan yang ketat atau persaingan
internasional mulai memasuki pasar. Yang keempat, produsen Cina yang mendominasi pasar dengan harga yang jauh lebih murah. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu menurut Charles Handy 1994, perubahan itu mengikuti kurva S, yaitu seperti huruf S yang tertidur atau sigmoid curve. Perusahaan pasti akan mengalami pasang surut mengikuti pola kurva S ini. Seperti Matsushita yang sedang menikmati kejayaannya harus menghadapi situasi tak terduga akibat Perang Dunia II yang membuat perusahaannya mengalami krisis. Namun Matsushita bersikap responsif dan segera melakukan perubahan untuk menyelamatkan perusahaannya, sehingga dapat berpindah ke kurva S kedua. Menurut teori Bagidov tahun 2004, perubahan yang dilakukan Matsushita pasca perang adalah perubahan krisis. Setelah berhasil melompat ke kurva S kedua, Matsushita terus melakukan perubahan inkremental yang diperlukan dan merubah nilai-nilai tradisional yang sudah tidak relevan lagi.